Selamat pagi Medan. Sedang bertemu dengan Anda semua nih hari ini ya. Oke Bapak Ibu, saya kepengen hari ini kita semua bersemangat. Enjoy aja ya. Saya sering kali melihat ya Bapak Ibu dalam perkembangan saya beberapa tahun jalanin usaha ini. Saya ngelihat banyak orang berpikir hari ini join Tiansi, terus sponsori beberapa orang, sisanya tidur dengan tenang, berdoa. Aduh, mudah-mudahan saya harus dapat nih mobil BMW-nya. Masa katanya orang mau bangun aset, mau bisnisnya besar, tapi nggak ngapa-ngapain. Bisa nggak kira-kira? Mimpi kali ya. Saya hari ini bicara bukan untuk grup Anda, tapi saya mau bicara buat Anda sendiri. Maka itu temanya hari ini, bangun diri Anda. Kira-kira, ada nggak yang kepengen body kayak gini? Ada nggak? Ada ya, terutama laki-laki ya. Kalau dilihat-lihat, 11-12 nggak dengan saya? Weh, masuknya apa itu? Mirip-mirip ya. Ini kalau saya buka baju ya, wah kayak gitu, kotak-kotak. Kalau itu bedanya kotaknya 6, ini kotaknya 1. Nah, Bapak Ibu, saya pengen tanya. Kira-kira Ade Rai ini kan badannya berotot ya. Di situ ada tuh lengannya panjangnya berapa, beratnya berapa gitu ya. Badannya keren banget lah. Saya pengen nanya, Ade Rai itu bisa mempunyai badan seperti itu, kira-kira direncanakan atau tiba-tiba kebetulan aja jadi kayak gitu? Direncanakan, bener gak? Kira-kira Ade Rai itu perlu latihan gak? Latihan ya, angkat besi lah gitu ya, jogging ya dan lain sebagainya, makan telur ya, makan telur yang banyak. Jadi beliau ini bisa dapat kayak gini itu karena ngerencanain dari awal. Nah, banyak orang nggak pernah ngerencanain bisnisnya mau sebesar apa. Banyak orang nggak pernah ngerencanain asetnya mau sebesar apa. Makanya dari dulu sampai sekarang peringkatnya nggak naik-naik. Jadi karena nggak pernah ngerencanain bisnisnya. Nah hari ini kita mau ngerencanain nih, bisnis Anda kira-kira mau sebesar apa gitu ya. Hari ini saya pengen sharing tentang namanya 4K. K yang pertama yang namanya keyakinan. Kira-kira penting nggak yang namanya keyakinan bangun bisnis ini? Penting banget. Saya kasih ilustrasi gini. Kalau hari ini Anda di Medan mau pergi ke Aceh. Misalnya Anda naik angkot ya. Kalau angkot di sini apa ya namanya ya? Angkot lah ya, sama ya. Dipanggil gini. Ada keneknya biasanya kan. Dia bilang, Aceh, 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 Banda Aceh, Banda Aceh. Terus Anda tanya, Bang, ini bener-bener pergi ke Banda Aceh? Terus kira-kira keneknya bilang begini, ya mudah-mudahan Pak nyampe Pak ke Banda Aceh. Saya tanya nih hari ini, Anda mau naik gak? Hah? Gak naik. Kenapa? Dianya aja gak yakin nyampe Banda Aceh. Bener gak? Tapi kalau di kenek yang kedua bilang begini, ditanya, ini yakin nyampe Banda Aceh? Yakin Pak nyampe Banda Aceh. Anda naik gak? Naik. Jadi keyakinan itu sangat penting bangun bisnis ini. Nah, keyakinan apa saja yang perlu Anda harus ketahui? Yang pertama, itu keyakinan terhadap yang namanya perusahaan. Perusahaan itu penting. Perusahaan kita apa namanya? Perusahaan kita Tiansi. Karena begini, di Indonesia ini begitu banyak ada MLM. Benar gak? Ya kan? MLM itu kan banyak. Namanya kan kompetitor. Ya kan? Kalau kompetitor berusaha menjatuhkan lawannya. Benar gak? Digosipin macam-macam lah. Saya ingat dulu ya. Awal saya bergabung tahun 2006. Dulu saya dengar cerita dari upline saya. Upline saya cerita. Dulu ya, tahu nggak? Dari tahun kira-kira 2004-2005. Mungkin Pak Adi tahu kali ya. Itu Tiansi pernah mengalami goncangan besar. Goncangannya gini. Dibilang, tahu nggak? Tiansi itu bangkrut. Mr. Lee-nya itu di penjara. Ada fotonya, Mr. Lee-nya lagi di balik kerangkeng besi gitu. Waduh. Dulu waktu pertama kali saya join tahun 2006, ada satu teman saya bilang, perusahaan Tiansi itu kagak ada. Gak ada.
Ini saya habis pulang dari Cina, nggak ada perusahaan Tiansi. Saya orang baru ya. Kok saya tanya upline saya yang udah pernah pergi ke sana, ada perusahaannya. Ini kok ada orang nggak tahu juntrungan dari mana, bilangnya nggak ada. Saya lebih percaya mana kira-kira? Ya percaya sama upline saya lah. Ini orang nggak jelas soalnya. Dulu juga pernah ada bilang begini. Lu tahu nggak? Tuh tetangga udah join Tiansi tuh. Sampai mati nggak dapat BMW. Tahu nggak joinnya tahun berapa? 1995 udah join Tiansi. Widih, saya bilang luar biasa. Luar biasa banget. Tahun 95 udah join. Tiansi masuk Indonesia tahun 2001. Dia tahun 95 udah join. Frontline-nya Mr. Lee dia. Luar biasa. Jadi banyak orang kayak gitu. Ngomong juga asal aja. Jadi Anda harus tahu perusahaan Tiansi itu benar-benar besar. Saya udah beberapa kali pergi ke sana. Nih, coba Anda pikir-pikir ya. Perusahaan Tiansi. Perusahaan MLM mana yang ada pertama pabrik sendiri. Ada yang nggak ada juga yang ada. MLM lain. Benar nggak? Produk kita itu dihasilkan oleh pabrik sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, MLM mana yang punya yang namanya rumah sakit? Ada nggak? Coba pikir. Nggak ada. Perusahaan kita ada nggak rumah sakitnya? Ada. Namanya Taijisun. Tuh, di situ tuh. Ya. Yang selanjutnya, perusahaan MLM mana yang ada hotelnya? Ada nggak? Nggak ada. Perusahaan kita ada hotelnya nggak? Ada hotelnya. Makanya nanti bulan Agustus atau September tuh ada acara pergi ke Cina. Ikutan pergi ke sana ngeliat. Wah, ternyata ada hotelnya. Nginep di sana di hotelnya. Perusahaan mana juga yang punya universitas? Ada nggak? Kagak ada. Cuma perusahaan Tiansi. Berarti perusahaan kita hebat sekali nggak? Luar biasa. Maka itu saya bingung kadang-kadang ada orang yang bilang gini, perusahaan Tiansi itu nggak besar, itu udah bangkrut, gini-gini. Ini ada MLM lain nih, lebih cepet loh. Karena banyak orang nggak ngerti. Nah hari ini saya jelasin nih, perusahaan Tiansi ini besar. Jadi kan kita mau ngerancang namanya passive income, bener nggak? Punya aset yang besar. Suatu hari kalau kita udah jalan beberapa tahun, suatu hari kita bisa pensiun. Nah itu dari sisi perusahaan. Jadi kalau sisi perusahaan ini Anda udah pegang bener-bener nih, udah bener-bener yakin gitu ya, nggak goyang-goyang, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Anda tahu nggak? Kalau naik delman itu ada kuda di depan, kudanya kenapa dikasih kacamata di depannya? Tahu nggak kenapa? Ayo, naik delman, kan ada tuh kacamata kuda, bener nggak? Supaya kenapa? Supaya dia gini, kalau lagi jalan ya, jalan. Kalau nggak dikasih kacamatanya, dia bisa ngelirik-lirik. Itu kuda yang itu cakep juga ya. Nangkep nggak? Nggak sampai tujuannya. Lirik sana, jalan. Sama, Anda jalanin bangun bisnis Tiansi, udah tahu besar, fokus aja. Ada MLM lain mau datang, sebodoh amat. Penting fokus pada tujuan. Ya, itu yang pertama ya, perusahaan. Yang kedua, kita punya yang namanya support system, ya, namanya One Vision. Nah, saya yakin gini, leader-leader yang udah pada got lion above itu ngerencanain gimana ya caranya supaya orang jalan bisnis Tiansi ini bonusnya makin bulan makin besar. Gimana caranya? Lalu dirangkaikanlah menjadi namanya PBO, parameter bisnis One Vision. Direncanain, oh nih nanti orang perlu jadi core producer, jadi core producer plus, jadi royal, jadi crown, ambassador, majesty, dan lain sebagainya. Itu supaya bonusnya semakin besar. Udah gak perlu dianalisa lagi. Jadi kerjaan kita semua sebagai distributor, ngikutin aja, kejar tuh PBO-nya. Kalau hari ini begini, udah jadi core producer, terus gimana? Jangan santai. Saya udah jadi core producer loh. Ya terus, ayo kejar selanjutnya. Naik jadi core producer plus dan lain sebagainya seperti itu. Jadi, saya ngelihat kalau kita ngikutin parameter ini, bisnis Anda akan semakin besar. Bonusnya semakin besar nggak?
bonusnya semakin besar. Kalau bonusnya semakin besar kan lebih enak. Bener nggak ya? Kan lebih enak. Maksudnya lebih enak begini. Seringkali berapa banyak bapak-bapak nih pulang ke rumah diomelin istrinya. Pulang malam terus. Nggak usah pulang sekalian. Kerjain, jalanin bisnis Yansi, pulang malam. Hasilnya mana? Betul nggak? Betul kan? Ditanyain terus kan bete. Bener nggak? Ya kan? Kalau dilarang sama suaminya, istrinya juga tanya kan? Ya kan? Istrinya lagi berjuang. Suaminya ngelarang. Suaminya kalau pulang malam terus. Perempuan pulang malam. Apa kata tetangga? Sadar nggak? Ya kan? Anaknya masih sekolah nih. Masih tinggal sama orang tua. Orang tuanya kalau ngelarang, orang tuanya bilang apa? Kamu tuh ya, nggak usah mikir-mikir mobil BMW tuh. Udah kuliah yang rajin. Kalau kuliah yang rajin, lulus, kerja nanti dapat gaji besar. Ngapain jalanin bisnis itu? Udah jalan sekian tahun, mana hasilnya? Orang terdekat kita selalu nanyanya apa? Hasilnya mana? Lah, sekarang kalau Anda jalanin usaha ini, nyantai-nyantai. Wis Pak, akumulasi tanpa batas waktu Pak. Suatu hari juga nyampe. Mau jalan 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, nggak apa-apa Pak. Yang penting akumulasi tanpa batas waktu. Betul, akumulasi tanpa batas waktu. Suatu hari pasti nyampe. Masalahnya orang-orang terdekat kita nggak bisa nunggu 100 tahun lagi. Bener nggak? Orang tua kita kan nungguin mana. Kan nyebelin nggak? Nyebelin, mana. Kayak saya juga dulu dibilang begitu. Mana hasilnya? Pulang malam terus. Saya cuma gini. Ntar ya, dibuktikan. Anda tahu nggak? Ketika saya dapat mobil BMW-nya, langsung bilangnya apa? Saudara-saudara, orang tua bilangnya apa? Memang, kamu emang orang yang berbakat. Luar biasa. Nangkap ya? Banyak orang tuh cuma nunggu bukti. Sadar, banyak orang nunggu bukti. Sekarang colek temennya di sebelah kanan. Colek gini. Tahu nggak? Coba colek dulu dong. 1, 2, 3. Ikutin kata-kata saya. 1, 2, 3. Tahu nggak? Orang di rumah nunggu bukti. Sekarang, tadi kan colek kanannya. Sekarang yang kirinya colek. Gantian colek bilang begini. Tahu nggak? Orang di rumah juga nungguin. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, Anda ini sekarang harus berjuang benar-benar. Ikutin nih PBO-nya supaya nggak nyasar. Benar ya? Nggak nyasar di tengah jalan. Bisnis Anda berkembang besar. Kalau bisnis Anda berkembang besar kan, aduh, nanti orang tua jadi begini. Nggak sia-sia. Mama melahirkan kamu. Udah ngelahirinnya, udah sakit, gitu. Tapi kan kalau nggak sukses kan orang tua mamanya gini, aduh, tahu gitu tak pencet aja ini. Bener nggak? Ayo nih, yang bapak-bapak jangan kumisnya doang tebel, bapak-bapak. Kumisnya jangan ditebelin aja, bener nggak? Masa kumisnya ditebelin tapi, ayo presentasi, lagi down Pak, ganti konde aja dah. Ya. Beruntung ya kumis saya udah saya cukur. Jadi Anda harus ikutin ini PBO-nya, kejar. Jadi itu adalah targetnya, kejarin. Harus setiap bulan, jangan tunggu bulan kualifikasi. Bulan kualifikasi nih ada Royal Weekend. Ayo kejar Royal. Udah nggak ada Royal Weekend? Ya udahlah Pak, tunggu kualifikasi berikutnya. Jangan gitu. Kan bonusnya tiap bulan, bukan kualifikasi. Bener gak? Nih bulan ini, acara Crown Live. Kejar Crown, jar. Nanti kalau setelah habis kualifikasi gimana? Tetap. Anggap aja setiap bulan itu bulan kualifikasi. Kalau kayak gitu, aduh gila, bisnisnya ngeri. Nanti sirik-sirikan ada di Medan. Sirik-sirikan. Wih, si itu nih, si Bu Sinaga tuh barusan beli mobil. Wah,
Si Pak Panjaitan nggak mau kalah. Ya udah, dia beli mobil apa sih? Kita beli juga. Dengar-dengar si itu tuh, si Bu Debi beli apartemen tuh. Wah, Pak Yasin nggak mau kalah. Ya udah, dia beli berapa? 1. Ya gue beli 2. Wih, keren nanti sirik-sirikannya gitu. Enak gak kalau gitu? Enak kan? Nah, ikutin PBO-nya. Jelas ya? Anda percaya aja sama PBO. Yang ketiga, yang harus Anda tanamkan adalah Anda harus yakin diri sendiri. Yakin dirinya sendiri. Saya tanya sama Anda. Kalau yakin dengan diri sendiri, orang itu saya ngelihat ya perbedaan. Orang yang jalani dengan penuh keyakinan sama yang enggak, ini kira-kira gambarannya gini. Seringkali ini orang-orang baru, bintang 3, bintang 4 ya. Sponsori orang, dibilang gini. Lu yakin bisnis Hansi ini bisa merubah hidup lu? Jawabannya gini. Ya kan namanya usaha. Nggak ada salahnya kan dicoba. Namanya juga usaha bro. Saya pengen tanya. Kalau kayak gitu orangnya join nggak? Kagak lah. Kalau Anda, kalau ditanya, lu yakin bisnis Hansi ini bisa merubah hidup? Jawabannya, yakin. Makanya gue ngajakin lu. Wes. Apapun juga, kalau kitanya pede mah, luar biasa. Saya lagi pikir-pikir ya. Dulu zaman tahun 2001, Pak Luis jalanin usaha ini. Itu produk katanya bisa menyembuhkan. Katanya. Buktinya mana? Nggak ada. Penerima reward di Indonesia nggak ada. Yang ada di luar negeri. Brosurnya mana? Brosurnya fotokopi bahasa Mandarin. Saya tanyain, kalau Anda hidup pada zaman itu, disponsori, join nggak? Pasti nggak juga. Bener nggak? Gila. Mana brosurnya? Fotokopi bahasa Mandarin. Kartu ID kita kan sekarang keren ya. Kartu ID-nya kayak kartu kredit. Bener nggak? Kayak kartu ATM gitu. Zaman dulu, kartunya tuh karton. Dilaminating. Tanya tuh yang leader-leader yang udah hidup pada zaman itu. Bener. Itu karton dilaminating. Bisnis luar biasa, ratusan negara. Mana kartu ID-nya? Ini, karton. Kebayang nggak? Orang kalau nggak pede, malu dia juga. Bener nggak? Tapi Pak Luis Tendian kenapa bisa punya bisnis yang besar di seluruh Indonesia ini? Kenapa? Karena dia udah yakin, pede aja dengan dirinya sendiri. Ada yang sembuh, banyak. Di mana? Tuh, ibu kos. Di Rusia, di Cina. Bener gak? Penerima dot ada. Ada di mana? Di Cina. Di Indonesia siapa? Justru itu kita. Wah, luar biasa gak tuh? Itu namanya keyakinan kepada diri sendiri. Nah, Anda jalanin usaha ini harus yakin. Bener-bener pede. Ya, rock and roll aja gitu kan. Saya ngomong gini bukannya dari awal saya yakin loh. Nah ini saya ceritain. Dulu saya juga orang yang gak yakin bisa berhasil di usaha ini. Gimana ya? Latar belakang saya kan guru musik. Kalau ngajarin main piano, main gitar, saya bisa. Tapi kalau suruh ngajarin, ini loh kalsium nih. Ini kalau mau naik peringkat kakinya begini. Gak pernah. Gimana caranya? Tapi saya perlu meyakinkan diri saya. Caranya gimana? Di rumah saya dulu ada kaca. Saya ngeliat. Ferry pasti sukses. Ngomong tiap hari gitu. Ferry pasti sukses. Pasti berhasil. Tiap hari ngomong gitu. Istri saya sempat tanya gini. Lu kenapa? Wush, tenang. Ini lagi afirmasi nih. Suatu hari bisa berhasil. Orang kalau jalan bisnis ini yang paling penting apa? PD-nya aja. Dulu saya pertama kali join. Nggak ngerti presentasi. Saya nggak ngomong bohong. Tuh ada nih saksi hidup downline saya tuh. Ini ada downline saya ada di sini. Dia adalah downline pertama saya. Tuh ada tuh orangnya di sini. Dulu saya presentasi dia. Dia kan murid saya main piano kan. Saya bilang gini. Namanya Regen. Gen, ke rumah dong. Ada yang saya mau jelasin nih. Dia datang ke rumah. Oke kok siap kok. Datang ke rumah. Bawa buku piano. Dipikir mau belajar piano. Datang ke rumah. Terus saya jelasin, nih bisnis luar biasa.
Loh, nggak belajar piano, udah ntar aja pianonya. Yang penting ini dulu nih, bisnis luar biasa. Ini kalau ini begini, jadi bintang begini, naik peringkat, dapat BMW gini. Saya jelasin ya, jelasin ala kadarnya. Dia tanya sama saya, kalau gini bonusnya dapat dari mana? Jawaban saya gini, saya juga baru join, nggak tahu. Nanti kita cari tahu. Gara-gara gitu aja join. Nangkep gak maksudnya? Yang penting pede. Nah, ada lagi nih penyakit peringkat tinggi. Kalau tadi kan saya cerita penyakit yang peringkat bawah nih. Sekarang peringkat yang atas nih. Ada kejadian yang membuat saya waktu itu berpikir. Ada seorang bintang 6 di grup saya. Dia bilang begini. Kok kenapa ya? Saya dulu waktu masih bintang 3. Kayaknya tuh closing orang tuh gampang banget. Orang saya ceritain tang tung join. Ini saya udah bintang 6 nih. Karu presentasi orang. Sekarang gak ada yang join. Kenapa ya? Ayo kalau Anda ditanya begitu, jawabnya apa? Menurut Anda, bintang 6 sama bintang 3, pengetahuan tentang tiansinya lebih hebat mana? Lebih hebat bintang 6. Tapi kenapa gak bisa closing orang? Kayak tuh, kapaknya tuh tumpul. Kenapa ya? Dulu waktu bintang 3 tuh presentasi orang tuh bisa join. Bisa closing bintang 3, gampang. Tapi udah bintang 6, udah gak bisa closing orang. Jawabannya cuma satu. Karena dirinya sudah tidak yakin bisa berhasil di usaha ini. Itu kuncinya. Dulu, saya ajak donen saya ini flashback. Coba, dulu waktu bintang 3, presentasi orang gimana? Menggebu-gebu. Salah juga, cuek aja. Donen saya nih, kebayang gak? Antusias, PD-nya selangit. Presentasi orang. Saya temenin dia, saya suruh dia presentasi. Bintang 3. Presentasinya gini. Ini bisnis luar biasa. Bisnis Tiansi. Marketing plan-nya, tahu gak siapa yang buat? Robert T. Kiyosaki. Betul gak Pak Ferry? Nggak loh, mateng loh. Saya cuma begini. Tapi karena modalnya antusias, orangnya join. Nah itu ya. Ada satu downline saya lagi. Dia bilang gini, ini perusahaan Tiansi luar biasa. Yang punya tahu nggak siapa? Mr. Choi Yun Fat. Saya langsung ngakak di situ ketawa. Wah gitu. Anak kebayang nggak? Itu Choi Yun Fat itu aktor film. Filmnya Dewa Judi. Kenapa jadi Mr. Lee? Bingung kan? Tapi yang luar biasa, prospeknya join. Yang ketiga ya, satu downline saya lagi nih. Presentasi, antusias. Presentasi produk, Grab Extract. Kebayang gak Bapak Ibu? Namanya penyumbatan. Kita ini perlu minum produk namanya Grab Extract. Grab Extract ini luar biasa. Karena dia anti oksigen. Kacau gak? Kacau banget. Saya yang ada di situ, saya sampai, kok anti oksigen. Tapi udahannya, yang di prospek, beli Grab Extract. Saya bingung loh, gimana? Jadi, dengan kata lain, dari cerita 3 tadi, kesaksian yang downline saya itu, berarti kesimpulannya apa? Semangat aja, antusias aja, pede aja. Bener gak? Udah itu aja. Jadi jelas ya, kita udah sepakat ya. Kita yakin dengan perusahaan, yakin dengan One Vision, yakin dengan diri kita sendiri. Diri Anda juga bisa berhasil. Kalau Anda hari ini lihat saya, wah Pak Ferry jadi penerima reward. Bicara CPM hari ini. Nanti berikutnya Anda juga yang berdiri di sini. Kalau Anda yakin. Benar nggak? Selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu yang namanya, yang Anda harus bangun. Yang namanya kebiasaan. Kebiasaan apa Pak? Karena gini. Banyak orang nggak membangun kebiasaan. Kebiasaan itu banyak ya. Tapi saya cuma mau bahas tentang ini 2 aja.
Yang saya mau bahas hari ini adalah kebiasaan pertama pakai produk. Penting banget bisnis Yansi itu bisnis produk. Makanya kalau ada orang MLM lain gitu ya, nawarin saya bilang gini, ini bisnis luar biasa, marketing plan-nya begini, hadiah pergi ke bulan nanti. Saya sih senyum-senyum aja cuma gini, produknya apa? Wis gampang, produknya nanti aja. Bisnis yang tahan lama itu kalau bisnis yang ada produknya. Kalau produknya jelek, nggak mungkin bisa bagus, bisnisnya bisa tahan lama. Cuman sementara aja bangkrut. Produk Yansi kan sekarang udah ada di ratusan negara. Kebayang nggak? Coba Anda pikir. Produk Yansi itu kan di ratusan negara. Udah lintas budaya, lintas ras, lintas kulit, lintas apa-apa gitulah semuanya ya. Bener nggak? Dari yang kulitnya hitam, yang kuning, dan lain sebagainya, kulit sawo mateng. Mereka semua pakai produk Yansi, produknya bagus. Sekarang, Anda penting pakai produk tuh kenapa? Karena nanti ketika Anda cerita sama orang, Anda punya kesaksian tuh pol. Jadi enak cerita sama orang. Saya ini punya sakit pinggang parah. Wah parah banget. Dulu kan masa-masa jahiliyah tuh ya. Dulu saya gini-gini ya, rumah saya di BSD, saya kerja di Sunter, naik motor. Kalau Anda yang tahu Jakarta, aduh gila deh itu jauh banget tuh. Naik motor saya dulu gini-gini RX King. Makanya mantan pembalap kan, lihat dong. Potongannya pembalap. Wah ngebut-ngebut gitu ya. Saya tuh punya penyakit sakit pinggang parah. Wah pinggang ini kayak udah kakek-kakek lah. Setiap tidur, saya tuh harus diinjek-injek sama istri saya. Injek baru bisa tidur. Sabtu Minggu jadwal pijat. Punya tukang pijat langganan. Pokoknya tidak ada hari tanpa pijat. Udah kayak ini deh, udah badan udah mau rontok. Tapi Anda kebayang. Saya waktu join, saya beli produk bintang 3 kan ya. Beli produk, saya minum kalsium. Anda kebayang gak? Dalam waktu 2 bulan, istri saya bilang gini, udah lama ya gak injek-injek. Iya baru sadar, udah lama gak injek-injek ya. Biasa saya yang nagih soalnya, injek-injek badan. Anda tahu kan istri saya kan, badannya kan lumayan juga tuh, injek-injek tuh enak. Terus udah gitu, udah lama, udah 2 bulan gak panggil tukang pijat. Heran, iya ya, sejak minum kalsium tuh. Jadi saya kalau cerita sama orang sakit pinggang, gampang, kalsium. Nah, istri saya itu kan alergi. 3 tahun ganti 4 dokter. Itu track recordnya ada di dokter. Itu dia alergi udara. Kalau dia nggak boleh kena parfum, bedak, wangi-wangian, langsung kolaps, alergi, batuk-batuk nggak bisa tidur. Minumin produk Mooncort itu sembuh sampai hari ini. Jadi kalau mau cerita sama orang enak nggak? Enak. Produk Yansi luar biasa. Istri saya tuh nggak pernah kambuh. Saya udah jalani Yansi berarti udah 6 tahun ya. Itu nggak pernah kambuh alerginya. Luar biasa kan produknya. Bagus. Jadi kalau ngomong sama orang tuh enak. Saya menikah 6,5 tahun. Belum punya anak ya kan. Dulu minum produk agak rutin. Saya cek ke dokter kenapa penyakitnya. Terus udah gitu saya minum produk Yansi. Wah minum produk Yansi ya. Minum rutin. 3 bulan kemudian istri saya melendung. Waduh senangnya minta ampun. Hamil istri saya. Makanya gara-gara gitu. Kan banyak tuh di grup saya. Banyak yang gak punya anak kan. Wah langsung ketemu saya konsultasi. Hamil mereka-mereka. Bukan saya yang hamilin. Jangan gitu dong. Itu pada hamil. Senang ketemu. Pak Ferry. Udah 2 minggu. Terus dalam hati saya gini. Kok lapornya ke saya ya? Jadi kalau kita pakai produk, kita enak ceritanya. Bener gak? Pakai produknya jangan, Pak saya pakai produk Pak. Tiap bulan saya Pak. Apa produknya? Aku live dan aku poin. Ya. Pakai produk tuh yang bisa dimakan. Buktiin. Bener gak? Lebih enak kan? Ada satu. Grup saya dulu, awal-awal saya jalan. Beli produk nih. Dia nawarin produk ke orang. Nih Bu, bagus. Ini kalsium nih bagus. Wah bisa buat tulang. Ibu kan sering sakit tulang tuh. Bisa mencegah osteoporosis. Emang kalsium itu bentuknya apa? Oh ini bentuknya tablet Bu. Ya udah ibu pesen deh. Ya udah dibeliin kalsium 1. Pas dibuka bubuk. Orangnya tuh ngamuk-ngamuk. Ini penipuan ini. Ini jangan-jangan racun nih. Jadi pikirnya begitu. Karena kenapa? Nggak pakai produk. Kalau pakai produk, enak. Nangkep ya? Nangkep ya?
Itu Anda harus bangun kebiasaan pakai produk. Bangun di grup kebiasaan pakai produk. Kalau bisa pakai teh rutin, kalau Anda di OP kan udah tahu hasilnya berapa, ya. Yang kedua, kebiasaan apa? Kebiasaan pertemuan. Nah, ini dia. Kalau pertemuan, saya pengen tanya, kenapa sih orang perlu pertemuan? Ulang ya. Kenapa orang perlu pertemuan? Anda tahu nggak, di bisnis apapun, orang tuh sering ada pertemuan. Bener. Bisnis apapun tuh ada. Orang yang misalnya mau hobi naik sepeda, ngumpul sama orang-orang yang hobi sepeda. Yang hobi ikan air laut, ngumpulnya sama yang demen ikan air laut. Tapi saya bingung. Orang yang jalanin Tiansi katanya mau berhasil, dapat BMW lah, dan lain sebagainya. Tapi nggak mau pertemuan. Aneh nggak? Aneh nggak? Aneh. Anda tahu nggak? Kalau orang-orang di sini semua, kalau Anda tanya sama sebelahnya, menurut kamu saya bisa sukses gak? Jawaban sebelahnya apa? Pasti. Bener gak? Tapi kalau ketemu di luaran, tahu gak? Nanti ya 2 tahun lagi, aku nih mau terima mobil BMW loh. Yang sebelahnya bilang apa? Nggak mungkin. Jawabannya gitu. Bener gak? Maka itu harus dalam komunitas yang sama. Ada satu grup saya, dalam 1 bulan bisa mensponsori tanpa bantuan upline sendirian 32 orang. Hebat gak? 1 bulan. Hebat gak? Hebat banget. Upline saya Pak Rusli bilang gini, Fer, itu tanganin serius Fer. Iya Pak, ini emang bagus nih Pak. Sponsori orang 32 orang sebulan tanpa bantuan upline. Hebat, luar biasa. Saya arahin dia ke sistem. Yuk datang pertemuan, datang gini. Dia datang sekali 2 kali. Terus udah gitu dia bilang gini, Pak, saya nggak perlu pertemuan Pak. Impian saya terlalu besar untuk dilupakan. Saya pasti sukses Pak Ferry. Kalau Pak Ferry got lion, saya 1 bintang 8-nya. Luar biasa. Hari ini orangnya di mana? Entah di mana. Orangnya udah hilang. Yang katanya mau jadi bintang 8-nya. Saya mah sering lah orang bilang-bilang begitu. Yang paling penting adalah orang pertemuan. Kalau pertemuan tuh semangat, jaga semangat. Bener gak? Datang pertemuan nih. Saya aneh malah ya, orang lagi down, lagi gak semangat gitu ya. Harusnya orang itu masuk ke pertemuan, disetrum lagi, pulang semangat lagi. Bener gak? Jadi, Anda perlu ngecas diri Anda. Masukin diri Anda ke banyak pertemuan. Kalau Anda banyak pertemuan tuh ngecas. Jadi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Karena kenapa? Di luaran sana banyak orang yang bilang begini, lu gak mungkin bisa. Tampang lu lagi bisa berhasil. Sadar weh, kita ini keluarga miskin. Udahlah, hidup mah gak usah ngoyo-ngoyo. Hidup mah apa adanya, mengalir saja. Kalau Anda gak ngikut pertemuan, iyalah hidup mah gak usah ngoyo-ngoyo. Udahlah, gak sukses juga, istri juga I love you sih. Ya udahlah, Anda harus dilibatin dalam pertemuan, walaupun sendirian. Nah ini penting. Saya dulu awal saya bergabung, Pak Rusli, upline saya dia bilang gini, Ferry mau sukses gak? Mau Pak, kalau gak saya gak datang ke OP Pak. Berani gak komitmen sama saya? 2 tahun di OP. Berani Pak, komitmen doang, tanpa bolong. Iya tanpa bolong Pak. Walaupun hujan geledek, iya datang hujan geledek juga. Saya Bapak Ibu, saya komitmen sama upline saya. Oke Pak, saya komitmen. Walaupun sendirian, datang. Saya komitmen nih sama upline saya. Minggu pertama, minggu kedua. Kan gampang. Saya cuma berpikirnya gini. Anggap aja ini kayak meeting aja. Kayak lembur kerja lembur aja. Seminggu sekali. Ya udah datang Pak. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga semangat. Ingat saya juga manusia biasa. Di minggu keempat atau minggu kelima. Saya udah pulang udah capek. Aduh. Yang aku gak OPP hari ini deh. Gak datang. Istri saya cuma bilang gini. Alah. Katanya mau bagian istri. Kan ada Dreambook. Katanya mau bagian istri. Ke OP aja males. Aduh tamparan buat saya Bapak Ibu. Anda hari ini yang mau sukses. Bilang gini. Pak saya mau bahagian orang tua saya. Saya mau bahagiain istri saya. Saya mau bahagian anak saya. Mau bahagian suami saya. Mau freedom Pak. Tapi pertemuan aja males. Gimana? Nah enggak? Gimana bisa sukses?
Pertemuan aja males. Jadi saya sejak saat itu saya benar-benar komitmen. Ya, saya akan pertemuan. Buat jaga semangat saya. Manusia itu pada dasarnya pemalas. Semuanya pemalas. Nggak ada yang rajin tuh nggak ada. Kalau Anda hari ini pulang dari acara ini, tiba-tiba dapat uang 1 karung, $1 juta. Pertanyaan saya, masih kerja nggak? Ya enggak lah. Buktikan pemalas kan jadinya ya kan ya. Jadi saya berpikir gitu. Gimana caranya bikin saya semangat? Banyak pertemuan Bapak Ibu walaupun sendirian. Karena ketika saya datang sendirian, saya membuat diri saya masuk ke dalam sistemnya. Terus masuk ke dalam sistemnya. Nanti ketika saya punya downline saya masuk, saya cuma bilang sama dia, kamu kalau mau berhasil ikut pertemuan. Walaupun sendirian. Oh gitu Pak. Iya, contohnya saya. Walaupun sendirian, saya tetap komitmen. Maka hari ini bisa terima reward. Kamu kalau mau terima reward, ya ikut pertemuan. Walaupun sendirian. Masuk akal nggak? Masuk akal ya. Jadi mulai dari sekarang, colek dong yang kanan, yang orang kanannya bilang gini, Pak, pertemuan ya yang rajin. Colek yang sebelah kirinya, kamu juga pertemuan ya. Abis ini di absen ya, siapa yang nggak hadir pertemuan ya. Nah, itu yang kedua, bangun kebiasaan. Yang ketiga, Anda harus bangun namanya kemandirian. Kemandirian itu penting. Anda kebayang nggak? Hari ini anak saya bentar lagi umurnya 4 tahun. Hari ini masih dimandiin. Tapi kalau kebayang nggak? Kalau dia udah umur 15 tahun, 20 tahun masih dimandiin sama bapaknya, sama mamanya. Kira-kira gimana? Itu anak idiot banget. Bener gak? Yang salah juga orang tuanya. Kenapa masih mau mandiin? Saya ngelihat banyak orang yang bisnisnya berkembang luar biasa. Itu kalau dia itu mandiri. Saya belajar dari upline saya, Pak Rusli. Ngomong-ngomong ya. Saya sejak join, saya gak pernah dibantuin 1 kali home meeting pun sama Pak Rusli loh. Gak pernah. Saya belajar sendiri. Belajar. Home meeting tuh ya udah. Saya tuh modalnya telepon. Sama Pak Rusli tiap hari telepon, Pak ini gimana? Evaluasi, nih begini. Oh ya kita bikin begini. Cuma lewat telepon doang, gitu aja jadi loh. Apalagi Anda yang ada upline-nya ngebantuin ya. Nah, maksud saya tuh mandirinya begini Bapak Ibu. Tidak tergantung dengan upline. Wah kalau ada upline mah, semua beres, closing semua. Ketika upline-nya nggak ada, langsung, udah nggak presentasi Pak. Kenapa nggak presentasi? Kan nggak ada upline. Kalau upline ada kan, semua join semua. Yang paling penting kita bangun bisnis ini, sadari ini bisnis sendiri. Kalau bisnis sendiri harus berdiri di kaki sendiri. Upline itu cuma memberikan visi. Anda tahu nggak? Kesalahan terbesar adalah orang itu mengharapkan selalu ya, bukan tidak pernah ya. Selalu mengharapkan bantuan fisik. Padahal bantuan fisik itu terbatas. Yang paling penting itu visi, bukan fisik. Setuju nggak? Kalau terlalu ngandalin upline, bisnis Anda taruhan yuk, nggak bakal berkembang, nggak bakalan. Sejarah sudah membuktikan. Nih, Pak Adi Gunawan, Bu Debi, bisnisnya di Medan. Upline-nya di mana? Di Tangerang, Pak Purno. Emang Pak Purno kemana-mana nemenin Pak Adi terus sama Bu Dewi presentasi gitu? Kagak. Dikasih visi, jalan sendiri. Nanti dievaluasi. Kadang-kadang Pak Purno datang. Kadang-kadang. Bukan setiap hari. Bukan setiap minggu. Bener gak? Masuk akal gak? Makanya hari ini Pak Adi Gunawan terima reward. Bu Dewi terima reward. Karena tidak tergantung sama upline. Nih ya. Pak Yasin upline-nya di mana? Ada di Jakarta. Pak Andrian Tejo ya, sama Ibu Mimi. Kan di Jakarta. Dianya di mana? Di Medan. Tapi bisa terima reward. Nggak tergantung sama upline. Pak Sudri, itu di Batam. Upline-nya di mana? Bandung. Pak Luis Tendian, di Bandung. Upline-nya di mana? Jakarta. Nangkap nggak?
Pak Lim Sui Hui, itu dari Kalimantan. Upline-nya di mana? Upline-nya Pak Elvanto, di Jakarta. Ibu Katarina, Silver Lion, itu ada di mana? Papua. Upline-nya di mana? Di Bandung. Nangkep gak maksud saya? Saya bisa sebutin begitu banyak orang, yang orang itu berhasil, itu belajar mandiri, tanpa bantuan upline-nya. Kalau Anda bisa nanemin gitu, nggak tergantung ya, nggak tergantung. Aduh, bisnis Anda akan berkembang besar. Karena kenapa? Nggak tergantung sama orang lain. Ini bisnis sendiri. Kalau bisa nanemin kayak gitu, luar biasa Bapak Ibu. Saya suka bingung bilang gini. Aduh Pak, upline-nya sih nggak datang-datang. Upline-nya sih begini, begono. Bukan salah upline-nya. Belajar mandiri. Karena kenapa? Udah saatnya kalau anak kecil itu belajar sendiri. Bener gak? Belajar sendiri. Masa? Dulu waktu masih kecil, iya, diajarin jalan. Ning nang ningkung, ning. Ya kan bener gak? Tapi kalau udah gede, masih di ning nang ning nung. Dikeplak palanya. Bener gak? Belajar sendiri. Anak kecil mau makan, ya belajar. Pertama kali diajarin. Makan nih, makan. Begini ya, disuapin. Tapi udah umur 15 tahun, masa minta disuapin juga? Bener gak? Ya harus bisa sendiri. Jadi begitu juga dengan Anda. Anda hari ini kalau udah awal-awal, oke, dibantuin. Tapi lama-lama Anda harus belajar mandiri. Belajar sendiri gitu ya. Nah, yang kedua, kemandirian itu juga nggak bergantung sama downline. Maksudnya gimana Pak nggak bergantung? Maksudnya begini. Kita nggak bisa memungkiri namanya bisnis jaringan selalu akan ada yang rontok. Akan ada yang rontok. Saya tuh kalau kemana-mana ya, kalau ada orang bilang, oh Pak, ada orang-orang baru nih, Pak, saya mau berjuang Pak, aduh saya mau sukses, tolong saya Pak. Oke. Nanti udah gitu, udah jalan-jalan gitu ya, udah peringkatnya naik, tiba-tiba grupnya mengalami kehancuran, kerontokan. Udah gitu gimana? Pak, ini sih Pak downline saya Pak. Downline saya sih ini payah nih Pak. Gini-gini. Kalau nggak Pak saya udah naik peringkat Pak. Kalau nggak, terus sekarang gimana? Ya Pak, karena downline saya udah mati semua Pak. Saya juga mati dikuburkan bersama downline saya. Saya punya satu prinsip. Orang sukses punya 1001 cara untuk sukses. Orang gagal punya 1001 alasan untuk dia gagal. Saya bukannya nggak pernah ngalamin grup rontok, saya juga pernah ngalamin, sering banget grupnya rontok. Tapi, yang mau sukses itu saya. Ini downline saya kalau diajakin, kalau mau sukses, ayo kita bareng-bareng. Kalau nggak mau ya sudah, karena hidup tuh masing-masing. Saya yang mau sukses, kalau dia nggak mau ya sudah. Saya pikirnya gitu, gampang. Jadi makanya, ketika ada downline rontok, ya sudah. Ketika ada ya udah, terserah. Kalau masih bisa dibangkitin, saya bangkitin. Kalau nggak bisa, ya sudah. Mau diapain lagi? Cari yang baru. Udah gitu aja. Kalau Anda bisa nganut prinsip seperti ini, lihat nanti beberapa tahun yang akan datang. Omongan saya, kalau Anda nih bener-bener lakukan kayak begini, nggak tergantung sama downline, Anda lihat nanti Anda jadi penerima reward berikutnya loh. Makanya dimulai dari sekarang. Kalau Anda lagi ngejar challenge, misalnya ada acara ini, misalnya ada Crown Life. Anda kejar. Saya punya pengalaman yang benar-benar berbekas. Dulu waktu tahun 2008, dulu ada holiday dream pergi ke Hong Kong. Saya tuh kepengen banget. Saya bilang gini, saya mau dapat reward pergi holiday dream nih ke Hong Kong nih. Udah kepengen nih, saya konsultasi sama Pak Rusli. Tiap hari saya teror dia. Soalnya upline saya Pak Rusli kagak ngejar. Dia nggak ngejar pergi ke Hong Kong. Jadi saya kepengen. Saya bilang, Pak Rusli, tolong dong, gimana cara saya ke Hong Kong? Gara-gara Pak Rusli, saya teror terus, konsultasi terus. Akhirnya Pak Rusli settingin goal buat saya. Terus Pak Rusli jadi, aduh masa downline berangkat, upline nggak berangkat. Jadi dia juga ngejar juga, gitu ya. Terus waktu saya kan sosialisasi supaya nggak berangkat sendirian. Saya ajak downline saya sosialisasi, kumpul. Yuk kita kejar Hong Kong. Semua pada pertamanya, yes, ya kita akan ke Hong Kong. Wih, luar biasa, semangat. Tahu nggak di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, semua udah pada KO, nyerah semua.
Udah up, nggak bisa up. Waduh, semuanya nggak ada yang ngejar. Wah, cilaka nih, cilaka 12. Terus gimana? Pak Rusli bilang begini, kata-katanya nggak pernah lupa dari ingatan saya. Dia bilang gini, karena downline lu nggak berangkat, justru lu harus berangkat. Nggak boleh nggak berangkat. Gara-gara gitu Bapak Ibu, saya fight bener-bener. Singkat cerita, tahun 2008 nama saya ada di web. Ferry, ke Hong Kong gratis. Pak Rusli juga. Jadi kita berangkat berdua bareng-bareng. Senengnya, gara-gara saya tembus. Gara-gara saya tembus. Tahun berikutnya kan ke Jepang tuh sama ke Thailand. Grup saya pulang-pulang begini. Waduh, ternyata saya nggak tembus, upline saya tembus. Wah, kurang ajar. Jadi saya sebagai pemimpin ngebuktiin dulu. Lu orang nggak mau ya udah, gua buktiin nih berangkat. Waktu tahun 2009 ke Jepang, downline saya semua pada ngejar, ada yang ke Thailand, ada yang ke Jepang. Jadi kita bisa sama-sama tembus Holiday Dream. Jadi ternyata kesimpulannya adalah kalau kita sebagai pemimpin, kita ngebuktiin dulu sama grupnya. Jangan ngomong doang. Bener gak? Banyak orang ngomong doang. Kejar! Ayo kejar! Crown Life! Misalnya ya. Kejar Crown Life! Harus tembus! Ya harus tembus! Kalau Anda udah ngomong gitu, Anda harus tembus apapun yang terjadi. Jangan bilang, oh ya kita harus kejar Crown Life. Yes. Pengumuman, nama Anda kagak ada. Piye tuh. Gak bisa. Harus. Kalau Anda udah bilang, sebagai pemimpin ngebuktiin dulu. Bener ya? Oke Medan? Nah, yang ketiga. Mandiri apa lagi? Mandiri ngejar gol. Kan naik peringkat itu kan bisa, ada orang bisa naik peringkat. Jadi bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8, dan lain sebagainya. Sekarang terima Scoopy, terima mobil niaga, mobil BMW, dan lain sebagainya. Anda harus bikin gol itu. Jadi udah ngejar sendiri gini. Setting goal sama upline. Saya mau begini mau kejar ini mau supaya punya bonus sekian, mau beli ini, mau beli itu, mau lunasin utang. Anda harus cerita sama upline Anda. Jadi Anda yang ngasih inisiatif. Goal saya ini loh. Setiap bulan nih goal saya nih, bulan ini. Bulan depan ini, bulan depannya lagi ini. Anda kasih tahu goalnya. Upline Anda tinggal mengarahkan. Jangan begini. Jalan tuh gak ada goalnya. Nggak ada goalnya. Contoh ya. Kalau dari Medan, misalnya, ini Medan tengah-tengah. Itu Aceh. Yang itu ke Jawa. Tujuannya mau ke Jawa. Tujuannya mau ke Jawa, mau ke sana. Ini dari sini. Ngebut kenceng. Tapi arahnya ke Aceh. Mau ngebut sebagaimanapun, mau kenceng sebagaimanapun, mau antusias bagaimanapun, arahnya salah. Yang benar adalah arahnya harus dibetulin. Maksud saya adalah kalau Anda kejar goal Anda itu Anda konsultasiin sama upline Anda supaya nanti goalnya itu betul, nggak salah jalur. Nangkap ya? Anda kejar goalnya mandiri. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Mandiri itu maksudnya bukannya apa-apa sendiri. Oh kata Pak Ferry harus mandiri. Jadi udah nggak perlu ada upline, sendirian aja. Jadi walaupun mandiri tapi harus sering konsultasi dengan upline. Jadi semuanya sejalur tuh. Nangkap ya? Itu yang ketiga. Yang keempat yang Anda harus bangun adalah namanya kesabaran. Kesabaran gimana? Contoh gini. Anda pernah lihat pohon nggak? Kalau pohon yang tumbuh pertama kali, batangnya dulu atau akarnya dulu? Akarnya dulu. Kenapa? Supaya pohonnya itu waktu naik tinggi, akarnya udah kuat. Ketemu angin, apapun, pohonnya nggak roboh. Sebenarnya Anda tahu nggak, jalanin bisnis ini, dari yang tadi saya ceritain, sebenarnya kan itu untuk pribadi sendiri. Itu Anda lagi menguatkan, dikuatin akarnya. Anda kalau hari ini mengalami jaringannya, grupnya rontok, ancur-ancuran gitu ya, jangan takut. Karena akar Anda tuh sedang makin dalam. Jadi ketika bisnis Anda besar nanti naik, bisnisnya naik udah besar,
bisnisnya itu nggak goyang-goyang, bisnisnya itu kokoh. Karena kenapa? Akarnya kuat. Tahu nggak bisnis MLM itu saya bilang luar biasa loh. Luar biasanya gini, orang itu dibangun namanya karakter. Bangunnya karakter gini, supaya orang itu tahu. Kalau orang nih ya, orang tiba-tiba jadi orang kaya, dadakan, menang undian, punya uang 1 miliar. Apakah yang akan dia lakukan? Udah nggak tahu tuh jadi apa tuh orang. Ancur-ancuran hidupnya. Bener nggak? Ancur-ancuran. Tapi kan kalau di usaha ini, kita belajar. Ditolak orang. Itu vitamin buat kita. Buat apa? Gedein akarnya. Bener nggak? Ditolak orang, grupnya rontok, hujan-hujanan, naik kereta, hujan-hujanan, aduh. Itu menguatkan akarnya. Ketika pohonnya sudah jadi, ketika andanya sudah jadi dapat reward, Anda tuh nggak sombong, udah kuat mentalnya, bener nggak? Karena setahu saya Tuhan itu memberikan berkat kepada orang yang siap. Kalau orang yang nggak siap secara mentalnya, karakternya, nggak bakal dikasih. Jadi Anda bersyukur kalau hari ini mengalami grupnya rontok, grupnya nggak jalan, bersyukur. Karena kenapa? Akarnya semakin besar, suatu hari pohonnya pasti besar. Nangkap ya? Nah, Anda tahu nggak? Kalau Anda mau lihat bintang, kalau siang hari bisa nggak? Nggak bisa. Lihat bintang siang hari itu nggak bisa. Kalau lihat bintang itu pada malam hari. Kalau malamnya semakin gelap, bintangnya makin bersinar. Hari ini, kalau Anda hari ini mengalami yang berat, masalah Anda berat, grupnya ancur-ancuran, kontrakan belum bayar, diomelin istri, diomelin suami, dilarang orang tua, lagi gelap nih sekarang nih. Tapi yakin aja suatu hari bintang Anda nanti bersinar. Kalau bintang Anda bersinar, suatu hari nanti ketika Anda di panggung tuh dapat reward, pasti deh nanti ada yang begini. Orang tua Anda, papa mama bangga sama kamu. Nggak sia-sia punya anak seperti kamu. Atau mungkin nanti istri Anda bilang, Anda lagi di atas panggung dipeluk. Aduh, nggak sia-sia ya pulang-pulang malam. Sekarang ada hasilnya. Atau anak Anda yang bilang begini. Duh, adik nih bangga loh sama papa sama mama yang sudah berjuang. Tinggal hari ini bisa terima reward. Berharga nggak kalau senyuman orang tua Anda, perkataan anak Anda, berharga nggak? Berharga. Ingat bintang Bapak Ibu. Nah, mengakhiri cerita saya Bapak Ibu, saya punya satu kisah ya, namanya tentang John Roebling. Saya bacain ceritanya ya buat Anda. John Roebling ini lahir tahun 12 Juni 1806. Beliau ini seorang arsitek. Ya, arsitek kreatif dengan imajinasi besar, terampil dan kaya pengalaman. Beliau itu ngerancang jembatan gantung megah untuk menghubungkan Brooklyn dan Manhattan. Karena di masa itu belum ada jembatan seperti ini, idenya untuk membangun jembatan spektakuler ini ditolak oleh para ahli. Seluruh dunia menentang idenya dan menyuruhnya melupakan rencananya. Jembatan kayak gini nggak mungkin dibangun. Rancangannya tidak praktis, belum pernah ada jembatan yang dibangun seperti ini. Tapi John Roebling ini tidak bisa melupakan ide dan visi jembatan ini. Intuisinya mengatakan bahwa visinya ini benar. Satu-satunya orang yang mendukung rancangannya adalah anaknya sendiri yang juga arsitek. Namanya Washington Roebling. Ini sama anaknya nih ya. Nah, John ini memikirkan rancangan ini setiap saat. Ia lalu diskusi, membujuk dan berusaha meyakinkan pemodal dan pemerintah. Usahanya baru membuahkan hasil 4 tahun kemudian. Kongres dan Presiden Grant memberikan izin pembangunan jembatan ini pada tahun 1869. Lalu John dan Washington, bapak dan anaknya ini bekerja sama mengembangkan konsep bagaimana jembatan ini bisa dibangun dan cara mengatasi hambatan ini. Dengan semangat berapi-api dan inspirasi besar, keduanya lalu membuat rencana rinci dan merekrut tim yang diperlukan. Mereka menyiapkan semuanya secara baik, tapi nasib berbicara lain. Sebulan kemudian ketika memeriksa lokasi, kaki John Roebling ditabrak
oleh kapal feri yang bakal tak terpakai jika jembatan ini selesai dibangun. Kaki John diamputasi, 2 minggu kemudian John Roebling terserang tetanus dan akhirnya meninggal sebelum sempat meletakkan batu pertama. Semua orang mengira proyek jembatan ini akan mati bersama John Roebling. Secara normal semua orang akan menyerah. Washington, anaknya yang sering mendengar ayahnya mengatakan, percaya jembatan ini bisa dibangun. Ingin mewujudkan visi ayahnya menjadi kenyataan dan meneruskan proyek ayahnya ini. Nasib kembali bicara lain. 3 tahun kemudian kembali terjadi tragedi. Jembatan ini dibangun dengan menggunakan kaison, ruang kedap air yang mendukung fondasi jembatan. Sesudah bekerja di kaison dengan tekanan udara tinggi, Washington terlalu cepat naik ke permukaan dan terserang penyakit kaison. Ia menderita kerusakan otak permanen, tak bisa bicara, setengah tuli, seluruh badannya lumpuh. Satu-satunya yang bisa digerakkan hanya jari telunjuk tangan. Ia tak bisa bekerja dan berkomunikasi dengan para pekerja. Komentar negatif segera bermunculan. Kami sudah mengingatkan mereka, ayah dan anak sama gilanya. Dengan impian gila. Tidak ada yang lebih bodoh selain mengejar visi yang liar. Karena hanya Roebling sendiri yang tahu bagaimana cara jembatan ini dibangun, semua orang merasa proyek ini harus dihentikan. Tapi kendati pun cacat, Washington tidak berkecil hati. Semangatnya tetap berapi-api untuk menyelesaikan pembangunan jembatan itu. Fisiknya memang cacat, tapi pikirannya masih jernih dan tajam seperti semula. Ia lalu mencoba mengihlami dan meluarkan semangatnya kepada beberapa sahabat, tapi mereka terlalu takut untuk meneruskan rencananya. Saat terbaring di rumah sakit, seberkas cahaya matahari menerobos lewat jendela. Hembusan angin sepoi-sepoi menerbangkan gorden tipis dan ia bisa melihat langit dan puncak pohon di luar sana. Ia merasa mendapat kesan untuk tidak menyerah. Mendadak saja timbul sebuah ide di kepala. Karena hanya bisa menggerakkan tunjuk kanannya, ia memanfaatkan dengan sebesar-besarnya. Secara perlahan ia mengembangkan sejenis kode Morse untuk bicara dengan istrinya, Emily Roebling. Ia menyentuh lengan istrinya dengan jari telunjuk, lalu menyuruhnya memanggil para arsitek, lalu menggunakan cara yang sama untuk memberitahukan apa yang harus dikerjakan. Tampaknya gila dan bodoh, tapi proyek pembangunan jalan lagi. Setiap hari, selama 10 tahun, ia mengetukkan instruksi dan dikerjakan yang harus dikerjakan di lengan Emily. Dengan mengikuti instruksi ini, Emily yang cerdas mempelajari keterampilan matematika dan teknik agar bisa menyampaikan pengarahan suaminya. Jembatan akhirnya selesai dibangun pada bulan Mei 1883. Saat peresmian jembatan, Emily Roebling memimpin piawai menyeberangi jembatan Brooklyn. Washington yang duduk di kursi roda menyaksikan dari jendela apartemennya. Ia lalu mengetukkan pesan kepada media ayahnya. Akhirnya kita berhasil juga. Ini jembatannya Bapak Ibu. Disebut namanya Brooklyn Bridge. Dia itu menghubungkan kota New York dan Brooklyn melintasi East River. Panjangnya 1825 meter, lebarnya 26 meter. Orang menganggap orang itu orang gila. Orang menganggap pada zaman itu adalah nggak mungkin bisa bangun jembatan sebesar itu. Nggak mungkin. Tapi orang sukses punya 1001 cara untuk sukses. Walaupun menghadapi banyak tantangan, tapi jembatan itu akhirnya siap dibangun. Selesai dibangun. Sama dengan Anda hari ini. Anda hari ini, yang hari ini berjuang demi keluarga Anda, yakin Bapak Ibu dengan diri Anda, suatu hari Anda juga bisa Bapak Ibu. Sejarah sudah banyak membuktikan bahwa kisah-kisah orang-orang berhasil itu dimulai dari satu kata-kata yang nggak mungkin. Tapi dia percaya dengan dirinya sendiri. Maka itu Bapak Ibu, untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tak cukup hanya dengan tindakan. Kita harus berani bermimpi, tak cukup hanya dengan rencana. Kita juga harus percaya. Selamat siang, Tuhan memberkati.